Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kita masih diberi kesehatan jiwa dan raga. Kita masih diberi kesempatan, diberi hidup, diberi waktu untuk kita bergunakan, mempersiapkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah pada hari kiamat nanti. Dan alhamdulillah, kita juga masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita, menghadirkan jiwa dan raga kita di Masjid Nur Mirah ini, Baitullah, rumah Allah, untuk melanjutkan kajian kita, mengkaji sejarah perjuangan panutan kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mengucapkan syukur kepada Allah, mari kita menghaturkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti ajaran beliau dengan baik kapanpun dan dimanapun mereka berada hingga menjelang datangnya hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini masih akan berbicara tentang leluhur Rasulullah, leluhur Nabi Muhammad. Dalam pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan bulan lalu, kita sampai pada pembahasan mengenai upaya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam dalam merintis peradaban Islam atau peradaban Tauhid yang ada di kota Mekah. Daerah yang tadinya kering, tandus, tidak ada kehidupan. Kemudian Allah berikan mukjizat melalui hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam, sehingga keluarlah mata air Zam-Zam yang kita masih bisa menikmati segarnya sampai hari ini. Dan tidak ada air yang kualitasnya bisa mengalahkan air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam ini air yang paling baik kualitasnya di atas dunia ini. Allah keluarkan dari dalam bumi sebagai mukjizat bagi Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sejak saat itulah kemudian di Mekah mulai ada kehidupan. Kemudian datanglah Bani Jurhum, satu kabilah yang datang dari Yaman, bergabung bersama ibunda Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka minta izin untuk bisa tinggal di lembah tersebut, dan dari situlah kemudian mulai ramai kota Mekah, mulai menjadi satu kota. Nabi Ismail kemudian menikah dengan salah satu wanita dari kalangan Bani Jurhum. Nah, kemudian dalam perjalanan selanjutnya, kekuasaan kota Mekah ini yang tadinya dipegang oleh anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, lama-kelamaan kemudian beralih kepada pihak lain dari kalangan Bani Jurhum. Anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam mengalah
Karena bagaimanapun juga Bani Jurhum itu masih keluarga besar mereka, masih famili mereka dari jalur ibu. Bani Jurhum yang tadinya berkuasa di Mekah dengan baik, dengan adil, menjalankan kekuasaannya dengan amanah, lama-kelamaan mereka tergiur sehingga berbuat khianat. Dari jalur mana mereka melakukan pengkhianatan terhadap amanah tersebut? Dari jalur godaan harta. Nah, karena itu harta ini merupakan fitnah bapak-bapak ya. Kita terkadang ketika diuji oleh Allah dengan keadaan yang sulit, kita mampu bertahan. Diuji oleh Allah dengan kekurangan, dengan keadaan serba kurang, kita bisa bertahan. Tetapi ketika Allah uji kita dengan harta yang menyenangkan, harta yang melalaikan, lalailah kita. Ketika dalam keadaan sulit, kita ingat Allah. Begitu Allah beri kita harta yang agak melimpah dikit saja, terkadang sholatnya jadi ya masbuk mungkin awalnya, lama kelamaan masbuknya ya ketinggalan 1 rakaat, lama kelamaan ketinggalan 2 rakaat, lama kelamaan ya kadang datang ke masjid ketika jamaah masih ada, kadang sudah selesai. Nah, ini ujian. Nah, memang dalam perjalanan sejarah harta itu menjadi ujian. Harta tahta wanita dan juga Toyota, ya, kendaraan maksudnya ya, Alphard ya. Nah, Bani Jurhum pun juga seperti itu ya. Posisi mereka sebagai penguasa Mekah, di mana di Mekah itu ada Baitullah, Ka'bah yang dikunjungi oleh banyak umat manusia. Mereka yang berkunjung juga menitipkan harta untuk keperluan merawat Ka'bah tersebut. Nah, harta ini terkumpul banyak, lama-kelamaan mereka tergoda. Dan sebagaimana yang sudah pernah saya singgung, terjadilah satu penyimpangan dalam pengelolaan harta yang dalam istilah modern disebut sebagai korupsi. Nah, dalam keadaan seperti itulah ya, datang satu kabilah lain dari Yaman. Jadi ceritanya waktu itu di Yaman terjadi banjir, bendungan Ma'rib ya. Ma'rib yang ada di Yaman ini jebol. Nah, karena itu pertanian orang Yaman banyak yang kemudian hancur berantakan. Nah, setelah musibah jebolnya bendungan Ma'rib ya, ada satu kabilah namanya kabilah Khuza'ah ya. Khuza'ah atau Bani Khuza'ah dengan Bani Jurhum ini sebenarnya ya, kalau bahasa kita kalau dilacak ke atas tunggal mbah. Ya, sama-sama keturunan Kohton atau sering disebut Arab Kohtoniyah. Nah, Bani Khuza'ah ini kemudian mereka menyebar, mencari tempat baru untuk melanjutkan kehidupan mereka. Sehingga tibalah mereka di Mekah di saat Mekah dikuasai oleh Bani Jurhum yang sudah tidak amanah lagi. Nah, mereka kemudian mengambil alih kekuasaan dari Bani Jurhum ini dengan ya mungkin dengan segala proses yang ada pada waktu itu. Dan pada saat Bani Jurhum sudah terdesak, mereka sudah memperkirakan tidak bisa mempertahankan kota Mekah, apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian menguburkan benda-benda ataupun harta kekayaan, emas dan sebagainya yang dititipkan oleh para peziarah Ka'bah, dikuburkan ke dalam sumur Zam-Zam. Berikut sumur Zam-Zamnya juga dikubur. Nah, ini kalau istilahnya orang Solo pokil namanya Pak nggih. Nah, pengennya penake dhewe.
Nah, ternyata dalam sejarah itu ada juga ya sejarah perpokilan. Contohnya ya apa yang dilakukan oleh Bani Jurhum ini. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumur Zam-Zam ini pernah hilang selama sekian abad, bukan hanya setahun 2 tahun. Sekian generasi. Nah, ketika Bani Khuza'ah masuk ke kota Mekah, karena mereka ini pendatang ya, mereka sudah tidak mendapati lagi di manakah letak sumur Zam-Zam itu. Dan orang-orang yang pernah tahu, barangkali mereka juga diam, tidak memberitahu letak sumur Zam-Zam ini. Akhirnya lama-kelamaan generasi yang tadinya diam, tahu tapi kemudian diam, mereka usianya sudah lanjut, kemudian meninggal dunia. Generasi yang baru yang tidak pernah menyaksikan sumur Zam-Zam ini tidak pernah lagi tahu di mana letaknya. Ya mungkin mereka cuma pernah dengar cerita dari leluhur mereka. Kalau bahasa kita, dulu di sini di dekat Ka'bah ini pernah ada mata air yang segar, mata air Zam-Zam. Tapi kemudian mata air itu hilang. Letaknya di mana? Mbuh wis ora nek sing ngerti. Nah, ini terjadi selama berabad-abad. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bani Khuza'ah ini ya, pada mulanya mereka berkuasa di kota Mekah juga dengan baik. Menggantikan Bani Jurhum sebagai penguasa baru, awal mereka berkuasa, mereka jalankan kekuasaan itu dengan baik juga. Tapi lagi-lagi namanya harta ini sangat ya besar godaannya. Nah, lama-kelamaan Bani Khuza'ah ini melakukan pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan sebagaimana yang dulu juga pernah dilakukan oleh Bani Jurhum. Nah, di saat itulah datang ya, leluhur Nabi namanya Qusay yang mengembalikan kekuasaan terhadap kota Mekah ini kepada anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ceritanya bagaimana? Jadi begini ceritanya. Qusay ini anaknya Kilab ya. Qusay ini anaknya Kilab. Jadi Kilab ini menikah dengan seorang wanita namanya Fatimah binti Sa'ad Al-Azadiyah. Fatimah menikah dengan Kilab ini melahirkan 2 anak. Yang pertama namanya Zuhrah, yang kedua namanya Zaid. Nah, Zaid inilah yang nanti ketika dewasa lebih dikenal dengan nama Qusay. Nah, sebelum Zaid ini lahir, ternyata Kilab ini meninggal dunia. Sehingga Fatimah statusnya menjadi janda. Nah, setelah itu ya lahirlah Qusay atau lahirlah Zaid ya dalam keadaan yatim, sebagai anak yatim. Dan tidak lama setelah Zaid lahir, Fatimah ini menikah dengan Rabi'ah bin Haram. Rabi'ah bin Haram ini bukan orang Mekah. Nah, setelah menikahi Fatimah, maka Zaid ini ikut dengan bapak tirinya pindah ke Syam. Sehingga dia tumbuh sebagai remaja di Syam. Nah, suatu ketika ya terjadi cekcok antara Zaid dengan keponakannya atau dengan saudara-saudara tirinya, dengan keluarga besarnya Rabi'ah bin Haram ini. Nah, kata anak-anak remaja kepada Zaid, kamu ini bukan anak aslinya Rabi'ah. Kamu ini anak pungutan ya. Anak bukan asli dari keluarga kami.
kamu ini di sini cuma numpang makan saja, makanya tahu dirilah. Nah, ini kalau bahasa kita kurang lebih seperti itu. Nah, kata-kata ini ternyata membuat Zaid ini menjadi keloro-loro, kalau bahasanya orang Solo ya. Baper kalau bahasanya anak muda hari ini. Akhirnya dia bertanya kepada ibunya, kepada Fatimah, "Bunda ya, apa benar kata anak-anak itu?" Fatimah bertanya, "Emang apa yang dikatakan oleh mereka?" Katanya, "Aku ini bukan anak asli Robi'ah. Aku ini cuma numpang makan di sini. Aku ini anak pungutan." Kemudian sang ibu menghibur anaknya. Kata Fatimah, "Nak, kamu tidak usah sedih. Apa yang mereka katakan itu benar. Tetapi kamu harus bangga bahwa bapakmu, bahwa kakekmu, leluhurmu itu jauh lebih mulia daripada bapak-bapak mereka, daripada leluhur mereka." Zaid kemudian bertanya, "Lantas siapa bapakku? Siapa leluhurku?" Kata Fatimah, "Bapakmu adalah Kilab, leluhurmu adalah penguasa Mekah, leluhurmu adalah orang-orang yang tinggal di dekat Ka'bah, di dekat rumah Allah yang suci. Dan kamu punya saudara di Mekah namanya Zuhrah." Nah, dari sini kemudian Zaid ini bertekad dia akan kembali ke Mekah di suatu hari nanti. Nah, waktu berjalan ya, ketika usia Zaid sudah menginjak usia dewasa, sudah pemuda, maka berangkatlah Zaid ini meninggalkan Syam kembali ke Mekah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Zaid ini memulai perjuangannya di Mekah untuk bisa diterima di tengah-tengah masyarakat Mekah ini tidak mudah. Apa yang dia lakukan begitu dia kembali ke Mekah? Dia memulai usahanya sebagai pedagang. Dan ternyata usaha Zaid ini tumbuh dengan cukup berhasil. Lama-kelamaan dia dikenal sebagai pedagang yang sukses di kalangan orang-orang Mekah. Menjadi orang kaya. Nah, setelah dia sukses dengan perdagangannya, maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh Zaid adalah menikahi putri penguasa Mekah. Kalau bahasa kita mungkin menikahi anaknya presiden atau anaknya gubernur. Nah, ada yang berani nih yang belum nikah? Nah, ini yang belum nikah yang mana nih? Yang berkuasa di Mekah pada waktu itu namanya Hulail. Nah, ada sebagian yang membaca Khalil ya. Karena hak dengan kho ini ya kalau dulu kan tidak ada titik ya. Jadi ada yang membaca Hulail, ada yang membaca Khalil. Namanya Hubba ya. Hubba. Nah, karena Zaid ini adalah orang yang terpandang dari sisi ekonomi, maka ketika dia datang melamar anak penguasa Mekah, diterimalah lamarannya. Menjadi menantunya Hulail yang berkuasa di Mekah. Hulail ini penguasa dari kalangan Bani Khuza'ah yang terakhir. Nah, tradisinya pada waktu itu, ya, kekuasaan itu biasanya nanti akan diturunkan kepada anak laki-laki. Nah, karena Hulail ini tidak punya anak laki-laki, maka di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia, dia berwasiat agar nanti putrinya Hubba ini diangkat menjadi pengganti setelah kematiannya. Nah, ternyata
dalam prakteknya Hubba ini bukanlah pemimpin yang cakap. Dia memang punya terah anaknya penguasa Mekah, tetapi dia tidak bisa memimpin sebagaimana orang tuanya dulu pernah memimpin Mekah. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh Hubba ya, kekuasaan terhadap Mekah ini kemudian dia serahkan atau dia wakilkan kepada saudara sepupunya namanya Ghubshan. Ghubshan al-Khuzai. Nah, cuma masalahnya Ghubshan ini tukang mabuk. Tukang mabuk menjadi penguasa Mekah. Nah, suatu ketika ya, ketika Ghubshan ini sedang ingin menenggak arak atau menenggak khamr, ternyata persediaan khamr yang dia miliki itu habis. Nah, padahal dia sudah kecanduan dengan khamr. Dan di antara yang punya persediaan khamr lumayan banyak adalah Zaid. Nah, jadi sepertinya di antara yang diperdagangkan oleh Zaid pada waktu itu adalah khamr. Maka datanglah Ghubshan ini kepada Zaid minta agar dia diberi khamr. Kata Zaid, mungkin kalau bahasa kita wani piro ya. Wani piro kok jaluk ciu ya, kalau khamrnya Solo kan namanya ciu ya. Terjadilah ya tawar menawar, dan keadaan ini kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Zaid. Zaid menawarkan kepada Ghubshan, kalau kamu minta khamr, minta minuman keras, aku akan beri kamu beberapa ya mungkin ya dalam jumlah yang lumayan banyak. Syaratnya kamu berikan kekuasaan kota Mekah ini kepada diriku. Akhirnya diberikanlah kekuasaan kota Mekah ini kepada Zaid oleh Ghubshan. Nah, dari situlah kemudian Mekah ini kembali kepada anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah berhasil mengambil alih kembali kota Mekah, Zaid ini melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian diikuti oleh keturunannya sebagai kebijakan yang baik. Di antaranya ya, dia membuat satu tradisi, yaitu menjamu orang-orang yang datang ke Mekah untuk naik haji. Diberi makan gratis. Nah, makannya tentu yang enak-enak. Enak menurut siapa? Ya menurut ya standar orang-orang sana ya. Nah, jadi standar enak satu bangsa itu belum tentu enak menurut bangsa yang lainnya. Nah, jadi sedikit cerita ya, saya waktu umroh tahun 2019 itu dari Madinah kita mau ke Mekah, kemudian di padang pasir itu ada semacam rest area, tempat istirahat. Nah, jamaah pada turun semuanya. Nah, kemudian di situ ada Mat'am Asia, jadi rumah makan Asia. Nah, yang mungkin agak-agak lapar dan punya uang, kemudian masuk ke situ. Dikiranya Mat'am Asia, rumah makan Asia itu ya Asia Tenggara. Seleranya selera kita, nggak taunya Asia Selatan, Pakistan, India dan sebagainya. Kemudian ada yang beli makanan, ya begitu diicip-icip sedikit, iki opo iki rasane? Di lidah kita nggak begitu enak ya. Akhirnya
daripada terbuang ya, dia panggil, di situ ada orang Pakistan, ada orang India yang juga sama-sama mau ke Mekah. Dia panggil, dia kasihkan ya. Dan senang sekali itu ya, mereka mendapatkan makanan yang memang ya cocok untuk lidah mereka. Nah, jadi Zaid ini ya, ini yang kemudian mengawali tradisi namanya rifadah atau rofadah, yaitu menjamu jamaah haji yang datang ke Mekah. Termasuk juga dia yang berusaha untuk memberikan minum. Mereka yang datang bertamu mengunjungi Baitullah itu diberi minum. Makannya dijamin, minumnya juga dijamin. Dan Zaid ini orang yang baik sekali. Sebagai pemimpin, dia sering sekali menolong orang-orang Mekah. Bahkan anak-anak muda yang mau nikah, nggak punya biaya, nggak punya modal, itu dibiayai. Rumahnya sering dipakai untuk kumpul. Lama-kelamaan orang banyak datang ke rumahnya, kemudian dia buat tempat tersendiri untuk kumpul, di mana tempat itu kemudian disebut sebagai Darun Nadwah. Nah, karena prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Zaid inilah, kemudian dia dinamakan dengan Qusay. Qusay itu artinya adalah pemersatu. Nah, karena memang dia berhasil menyatukan orang-orang Quraisy. Nah, setelah sekian lama Qusay ini meninggal dunia, orang-orang Mekah ini masih terus mengingat-ingat Qusay sebagai leluhur mereka yang luar biasa, mereka sanjung dan mereka hormati. Nah, karena itulah ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang Quraisy untuk mengesahkan Allah, meninggalkan tradisi menyembah berhala, mengajak mereka untuk menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata orang-orang Quraisy? Orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad, ib'ats lana Qusayyan fa innahu kana syaikhu sidqin fa in syahidalaka ittaba'naka. Hei Muhammad, coba bangkitkan Qusay dari dalam kuburnya, hidupkan kembali Qusay dari dalam kuburnya. Kalau memang dakwahmu ini dakwah yang luar biasa, kalau kamu benar, apa yang kamu dakwahkan itu benar, bangkitkan Qusay dari dalam kuburnya. Kenapa Qusay yang diminta oleh orang-orang Quraisy? Alasan mereka, fa innahu kana syaikhu sidqin. Karena Qusay ini adalah tokoh panutan kami yang sidqin. Dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang benar, orang yang ngayomi, orang yang diidolakan oleh kaumnya. Fa in syahidalaka ittaba'naka. Kalau Qusay memberikan kesaksian terhadap dakwahmu, terhadap risalah yang engkau dakwahkan, terhadap ajaran yang engkau serukan, ittaba'naka, kami akan mengikutimu. Nah, ini alasannya orang-orang Quraisy ketika menghadapi Rasulullah Muhammad SAW, mereka menyebut-nyebut Qusay. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Qusay ini mempunyai 3 atau 4 anak. Mereka adalah Abduddar, kemudian Abdul Manaf, dan Abdul Uzza. Abduddar, Abdul Manaf, dan Abdul Uzza. Nah, dari 3 nama ini yang kemudian nanti tumbuh sebagai tokoh yang cukup berpengaruh, punya keterampilan memimpin sebagaimana
orang tuanya adalah Abdu Manaf. Nah, Abdu Manaf ini ya, inilah yang kelak melahirkan Amru alias Hashim. Nah, jadi konon Abdu Manaf ini punya beberapa putra, namanya Abdus Syam, kemudian Amru, kemudian Al-Muttalib, satu lagi Naufal. Ya, jadi 4 ya, Abdus Syam, Amru atau Hashim, kemudian Al-Muttalib dan Naufal. Nah, dari 4 anaknya Abdul Manaf ini nanti yang akan tumbuh menjadi orang yang punya sifat sebagaimana Qusay, ngayomi, mudah dalam membantu orang lain adalah Hashim, yang merupakan buyutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hashim ini nama aslinya adalah Amru. Kenapa dia dinamakan Hashim? Karena orangnya sangat dermawan. Hashim ini usianya tidak panjang, jadi dia meninggal di usia sekitar 30-an tahun. Nah, jadi ketika dia muda, dia ini adalah pedagang yang sukses. Sebagaimana kakeknya dulu Qusay juga menjadi pedagang yang sukses. Dia berdagang dari Mekah ke Syam, kadang dari Mekah ke Yaman. Nah, suatu ketika ya, ketika Amru ini pulang ke Mekah, pada waktu itu Mekah ini dilanda paceklik, susah mendapatkan bahan-bahan makanan. Nah, Amru yang baru pulang dari Syam membawa keuntungan dagang yang lumayan banyak, kemudian dia buat roti dari tepung. Dia buat sendiri ya, dari tepung gandum ya. Kemudian setelah roti itu jadi, dia pecah-pecah roti itu, dibagi-bagi ya, karena rotinya orang Arab ini kan keras ya. Nah, tidak sebagaimana roti kita yang empuk itu ya. Mungkin ya di Arab hari ini juga ada roti yang empuk. Nah, cuma waktu itu yang menjadi makanan pokok ini roti yang keras. Nah, nanti roti yang keras ini biasanya dimakan bersama minyak samin. Kuahnya itu minyak samin. Nah, maka roti yang keras ini biar bisa dimakan harus dihancurkan dulu. Nah, dihancurkan kemudian dibagi-bagi. Nah, karena itulah kemudian Amru dikenal dengan nama Hashim, si penghancur roti. Nah, jadi Hashim ini adalah yang menghancurkan atau yang melumatkan roti, dibagi-bagi ke penduduk Mekah. Nah, pada saat Hashim ini sudah menginjak usia siap nikah ya, pada waktu itu ya, pilihan dia untuk menikah ini jatuh kepada seorang wanita dari Madinah atau dari Yathrib, namanya Salma binti Amir, dari kalangan Bani Najjar yang ada di Yathrib atau di kota Madinah. Salma ini pada waktu itu adalah janda muda.
Dan beberapa laki-laki sudah berusaha untuk melamarnya, tetapi tidak ada yang diterima lamarannya. Karena nggak level, nggak sekufu, nggak nggak sebanding lah kedudukannya. Nah, datanglah Hashim, sang pemuda yang sudah sukses dengan perdagangannya. Sama seperti Qusay dulu juga sukses dalam berdagang. Datang ke Bani Najjar untuk melamar Salma binti Amir ini. Setelah bermusyawarah dengan keluarganya, Salma kemudian menyatakan menerima lamaran Hashim, tetapi syaratnya ada 2. Yang pertama, hak untuk cerai atau tolak itu ada di tangan Salma, di tangan istrinya. Artinya Hashim sebagai suami tidak berhak menceraikan Salma, tapi Salma sebagai istri berhak menceraikan Hashim kalau dia mau. Loh, nggak Islami ya, memang waktu itu masih zaman jahiliyah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian yang kedua, syaratnya nanti kalau Salma melahirkan anak, dia minta agar bisa melahirkan di tengah-tengah keluarganya di kalangan Bani Najjar yang ada di Madinah. Akhirnya 2 syarat ini disetujui oleh Hashim, dan jadilah Salma sebagai istrinya Hashim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah upacara pernikahan, kemudian Salma ini dibawa oleh Hashim pulang ke Mekah. Tinggal di Mekah selama beberapa saat sampai kemudian mengandung, kandungannya sudah besar. Hashim kemudian memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Salma. Dia diantar pulang ke Yathrib, sekalian Hashim ini akan melakukan perjalanan dagang ke Syam. Akhirnya setelah mengantarkan istrinya ke keluarga besarnya, Hashim ini kemudian lanjut ke Syam. Dia berdagang, kemudian selesai dari urusan berdagang, dia hendak pulang ke Yathrib. Tetapi ternyata pada waktu itu Hashim jatuh sakit di kota Gaza atau di Gaza, dan akhirnya meninggal di Gaza. Nah, jadi pada saat itu Salma akhirnya statusnya sebagai janda lagi. Nah, jadi dinikahi Hashim sebagai janda. Nikah dengan Hashim tidak lama, pada saat hampir atau ketika menjelang melahirkan anaknya yang satu-satunya dari pernikahannya dengan Hashim, ternyata suaminya meninggal dunia. Nah, nanti dari pernikahan Salma dengan Hashim ini lahirlah seorang anak namanya Syaibah Al-Hamad yang kelak dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Nah, bagaimana kiprah Abdul Muthalib ini? Insyaallah kita akan bahas pada kajian yang akan datang. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan di malam hari ini. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.